Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-thahirin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalun katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqib. Sidang salat Jumat rahmatullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, sehingga dengan demikian kita akan menjadi manusia yang memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita serahkan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca salawat sebagai umatnya, insyaallah besok dia akan mendapat syaraful a'la. Jamaah rahimahullah. Akhir-akhir ini pemerintah lewat Kementerian Kesehatan gencar menyuarakan pencegahan stunting. Hari ini juga makin nyaring disuarakan oleh beberapa lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan. Sebenarnya apa itu stunting? Mengacu pada buletin jendela data dan informasi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif, yaitu penyakit kronis yang mempengaruhi saraf, pembuluh darah hingga tulang atau penyakit yang mengiringi proses penuaan. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Berdasarkan data keseluruhan kualitas stunting yang ada dikumpulkan oleh WHO, Indonesia termasuk negara tertinggi ketiga di dunia Asia Tenggara. Tercatat dari 23 juta balita di Indonesia, 35,6% mengalami stunting. Itu artinya ada sekitar 7,8 juta balita menderita stunting. Padahal WHO menetapkan batas toleransi maksimum stunting sebuah negara di angka 20%. Karena angka stunting di Indonesia masih di angka 20%, maka kemudian WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Jamaah rahimahullah. Tingginya kasus stunting di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini masih lemah. Cita-cita bangsa untuk melahirkan generasi kuat masih jauh dari dan membutuhkan perjuangan yang lebih serius. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Lemah sebagaimana ayat yang di atas bisa dimaknai lemah secara ekonomi, lemah iman, lemah karakter atau budi pekerti, dan lemah dalam ilmu pengetahuan, termasuk juga lemah secara fisik yang kaitannya dengan kesehatan seperti stunting. Jamaah rahimahullah. Islam menawarkan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu
yurdina awlahunna hawlaini kamaini liman arada ayyutimmal radha'ah wa 'alal mauludiyatu rizquhum wa kiswatuhum bil ma'ruf. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Jamaah Allah, 3 hal yang perlu diperhatikan dari ayat tersebut di atas. Yang pertama, hendaknya seorang ibu menyusui anak-anak selama 2 tahun. Anjuran surga juga disolidarikan oleh dunia kesehatan internasional. Bahkan anak usia 0 sampai 6 bulan tidak boleh mendapatkan asupan makanan apapun kecuali air susu ibu ASI. Kenapa hanya ASI? Karena tidak ada makanan bagi bayi selengkap kandungan gizi dalam ASI. Dalam ASI mengandung sedikitnya 200 zat gizi dan memberikan kekebalan buat bayi sehingga 20 kali lipat. Maka ASI sangatlah diperlukan dalam pembentukan kualitas generasi cerdas di masa mendatang. Bagaimana jika si ibu menyusui? Bagaimana si ibu yang menyusui justru kekurangan gizi? Maka yang kedua, tugas sang ayah adalah memastikan bahwa ibu dari anak-anaknya memperoleh asupan gizi yang baik, termasuk selalu menjaga kebahagiaan batinnya yang digambarkan oleh ayat atas dengan memberikan pakaian dengan cara yang baik. Kalau seorang ibu dalam kondisi bahagia dan terjaga gizi dan kesehatannya, maka secara otomatis akan menghasilkan ASI dengan kualitas yang terbaik. Jemaah Allah. Yang ketiga, secara tersirat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 233 di atas, keluarga baik ayah maupun ibu harus membiasakan pola hidup sehat, yaitu dengan membiasakan pola makan yang sehat dan halal, memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan rumah tangga dengan tata sanitasi yang baik, serta membentuk jasmani bukan dengan olahraga. Jemaah Allah, pola hidup sehat tidak identik dengan sesuatu yang mahal maupun sesuatu yang kelihatannya besar. Justru dari hal-hal kecil pola hidup sehat nantinya berkembang menjadi kebiasaan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Sebuah pendapat mengatakan bahwa makanan halal dan thayyib adalah buah-buahan maupun sayur-sayuran dan daging maupun telur dan makanan lain yang mengandung nilai gizi dan kesehatan. Jamaah Allah, mudah-mudahan dengan ikhtiar meningkatkan makanan yang sehat serta baik bisa mengikis stunting dan menjadikan kualitas generasi muda yang kuat dan handal di masa yang akan datang. Dan semoga kita semua bisa merenungkan dan bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Semoga Allah meridhai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusallimu lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'ati bi nasihati wa awamirihi wa istinabi wa tawahi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa ashabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal 'anna al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihana ma taqabbal anna baladina Indonesia khasah wa sa'iri biladil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum wa
karim yad'ukum wasbuhu ala ni'amihi yazidukum wa la